Hai semua, perkenalkan aku April Kasari, maba UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Saintek Prodi Fisika. Di sini saya akan mengangkat sebuah studi kasus COVID-19 yang berhubungan erat dengan karakter building dan integrasi sains dalam Islam. Pandemi COVID-19 masih saja merebak dan berekskalasi meluas, menjangkau siapa saja orang Indonesia, tanpa peduli entah tua atau muda, pria atau wanita, warga kota atau desa. Tidak ada yang bisa menebak arah penularan virus COVID-19. Bersamaan dengan itu, vaksinasi pun sudah mulai dilakukan terhadap beberapa kelompok usia sebagai bagian untuk meredam dan menekan laju perkembangan COVID-19. Kita berharap vaksinasi yang sedang berlangsung setidaknya dapat memperkecil penularan COVID-19. COVID-19 yang semakin meluas di seantero Nusantara ini. Kita tidak dapat memprediksi kapan pandemi COVID-19 ini akan usai atau berhenti menjalar pada kita manusia. Nobody knows. Kita hanya berdoa pada Tuhan sambil berjuang untuk tetap menjaga kesehatan dengan langkah-langkah preventif yang dapat kita lakukan seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan banyak orang yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kita. Di tengah merebaknya COVID-19, satu persoalan lain yang tidak boleh kita abaikan adalah pembentukan karakter atau karakter building bagi generasi muda bangsa kita. Karakter building merupakan usaha yang dilakukan secara sengaja, sistematis, terarah untuk membentuk keutamaan sikap etis moral individu sebagai subjek belajar agar mereka memiliki kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap, dan kompetensi tindakan yang sesuai dengan idealisme keutamaan hidup baik sebagai manusia otentik. Karakter building itu bukan suatu program belajar jangka pendek atau sekali jadi lalu kita panen hasilnya. Karakter building itu proses yang terarah, makan waktu, butuh ketekunan, keuletan, kegigihan, dan komitmen bersama semua pihak, terlebih insan pendidik, yaitu guru dan dosen, sebagai ujung tombak membentuk karakter anak muda Indonesia. Guru dan dosen merupakan pribadi terpelajar yang hendaknya menjadi suri tauladan bagi anak muda atau generasi muda bangsa. Guru dan dosen harus sadar diri untuk tidak bosan dan tidak berhenti berjuang menjadi model karakter bagi peserta didik kita, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, maupun di lingkungan perguruan tinggi. Dosen dan guru adalah avant-garde atau ujung tombak dalam usaha pembentukan karakter atau karakter building anak muda bangsa ini. Oleh karena itu, setiap guru dan dosen adalah pendidik karakter itu sendiri. Setiap dosen dan guru apapun bidang ilmu yang diajarkan adalah pendidik karakter. Setiap guru dan dosen tidak boleh menyerah untuk menanamkan nilai-nilai etis moral kepada generasi muda kita, khususnya di saat pandemi COVID-19 saat ini. Justru ketika pandemi COVID-19 ini merebak, para dosen dan guru sebagai pengajar atau pendidik karakter harus tetap setia, loyal, komit, dan sabar serta kuat untuk terus menginspirasi, memotivasi, dan menganimasi generasi muda kita agar mereka tidak kehilangan arah atau kehilangan harapan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dosen dan para guru pengajar harus menjadi api yang menerangi masa suram pendidikan karakter di era COVID ini, sambil berharap badai COVID-19 ini segera berlalu pergi dari kehidupan kita. Khusus para guru dan dosen pengajar, karakter building adalah pribadi-pribadi yang paling gelisah pada saat sekarang ini. Ketika proses pembelajaran masih berlangsung secara online sehingga kontak langsung face to face dengan siswa atau mahasiswa tidak dapat dilakukan, maka banyak dosen khawatir penanaman nilai humanisme terabaikan dan tidak sampai menyentuh emosi generasi muda kita. Pengajar karakter building gelisah karena tidak mudah mengajar karakter building di masa COVID-19 saat ini. Namun demikian, kita tidak boleh menyerah pada situasi ini. Kita harus tetap berkarya, bahkan berbuah di tengah krisis akibat merebaknya pandemi COVID-19 ini. Kita harus tetap
semangat dan kreatif serta inovatif untuk menggunakan segala instrumen teknologi yang ada untuk menanamkan internalisasi nilai etis moral kepada generasi muda bangsa kita. Dalam Islam, bahwa virus corona ini merupakan sebuah ujian bagi suatu kaum agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengajarkan istilah lockdown dan social distancing dalam rangka pencegahan penularan penyakit. Ini sebagian para ulama menyebutkan istilah penyakit ini disebut dengan taun, yaitu wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan berisiko menular. Sebagai inspirasi dalam kegiatan riset dan pembelajaran yang didorong oleh rasa keingintahuan secara saintifik, tertuang dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور صدق الله العظيم. Artinya, dan Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Pola pikir ini perlu ditekankan karena setelah pandemi COVID-19 akan melahirkan norma baru. Era yang bukan saja meliputi dunia teknologi digital yang teruji dengan pengalaman lebih banyak orang dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tetapi juga meliputi berbagai sendi kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.